Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahjanun. Sesungguhnya awliya Allah itu tidak mempunyai rasa takut dan gentar, dan tidak pula mereka bersedih hati. Awliya Allah. Ini surah Yunus nih, ayat 60. Nah, di situ. Jadi di surah Yunus ini sudah dijelaskan sesungguhnya awliya Allah itu dia itu tidak mempunyai rasa takut dan gentar, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini ayatnya. Ini kadang kita lihat bila orang kadang makan nasi, wah itu wali. Kadang ada ayatnya madahkan. Adalah ayat Quran misalnya, sesungguhnya awliya Allah tuh nya kadang makan nasi, kadang ada. Sesungguhnya awliya Allah tuh nya bisa berjalan di atas air, nya bisa terbang, kadang ada. Kadang ada ayatnya kadang. Sesungguhnya awliya Allah tuh sakti, kadang ada. Nah ini. Awliya. Lalu dalam bahasa umum dikatakan waliullah. Waliullah. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang disebut waliullah itu? Nah ini. Siapa waliullah itu? Di dalam 99 Asmaul Husna, Allah lah yang bernama Al-Wali. Betul tidak? Iya. Berarti wali itu kan Allah. Kita kadang-kadang salah dalam penafsiran. Kita kira manusianya itu yang wali. Tapi maksud daripada itu adalah waliullah berarti si manusia itu berwali kepada Allah. Itu nang bujur. Bukannya manusia itu berubah jadi wali. Tapi manusia itu berwali kepada Allah. Itu. Nah. Ini kadang kita terbalik. Kita terpandang manusianya terhijab kita daripada Allah. Jangan pandang manusianya. Musyahadah. Jangan sampai terhijab kepada seseorangnya. Jangan terhijab pada sesuatunya. Mentang-mentang sakti, wali. Ya, wali. Ya kan gitu. Nah ini. Sekali turun nano. Dajjal. Ya. Wali lah itu. Kan punya kelebihan-kelebihan. Nah, jadi kita jangan melihat daripada kelebihannya. Nah, makanya ini. Jadi pengertian daripada waliullah itu, dialah yang berwali kepada Allah. Berarti waliullah. Berarti Allah lah yang wali. Walinya itu Allah. Nah, itu. Makanya di situ bila sudah walinya itu Allah, maka orang itu pas sesuai dengan ayat tadi, dia bergelar aulia jadinya. Aulia itu ialah orang yang berwali kepada Allah. Bagaimana sih wali? Apa sih maksudnya wali? Nah ini. Ya. Kan begitu. Apa sih maksudnya wali? Nah ini. Jadi perhatikan bujur di situ. Kita kadang-kadang salah dalam pemahaman dalam hal ini. Makanya tidak akan pas kepahamannya. Nah. Dalam satu buah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis disebut hadis qudsi. Kenapa dikatakan hadis qudsi? Karena firman yang dihadiskan. Karena firman yang dihadiskan. Diucapkan oleh Nabi. Nah ini. Tapi kalau seandainya kalimatnya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, itu aja itu termasuk hadis sahih aja. Nah sedangkan ini termasuk hadis qudsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya.
tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku itu tetap mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Di mana amalan-amalan yang sunnah? Iya. Amalan-amalan yang sunnah itu di antara yang wajib, di situ letak sunnah. Iya. Nah itu amalan-amalan sunnah. Kemudian bila aku mencintainya, jar Allah, bila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Dan aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Dan aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam. Dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta, pasti aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jelas kalau berarti di sini sudah nampak kelihatan. Nang kayak apa gerang wali itu? Wali itu siapa? Wali itu sesuai dengan rumus tadi adalah yang disebut wali itu adalah Allah. Sedangkan orang yang berwali kepada Allah disebut aulia. Maka bila orang yang berwali kepada Allah itu disebut aulia, kenapa? Bagaimana sih caranya? Apabila orang itu melihat itu dengan lihat Allah. Bila ia mendengar dengan dengar Allah. Kembali lagi. Nah kayak itu kalau. Iya ya. Kan kayak itu tadi. Bila melihat dengan lihat Allah. Mendengar dengan dengar Allah. Bilanya berkata-kata dengan kalam Allah. Bilanya hidup dengan hayatullah. Bilanya ilmu mengetahui dengan ilmu Allah. Bilanya berkehendak dengan iradatullah. Bilanya kuasa dengan kodratullah. Adalah inyak lagi. Mana andinya? Kadada kalau. Nah disinilah yang sebenar-benarnya la haula wa la quwata illa billah. Maka apabila sudah dalam hal yang kayak itu, sesuai kata Allah. Bila inyak orang lain tuh, nah siapa aja nama musuhi, nah ini nah. Siapa nama musuhinya kira-kira? Makanya tadi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Bila orang tu nak memusuhi orang yang ku kasihi, jar Allah, tu sama aja memusuhi aku. Kenapa memusuhi aku? Lihat nang ada padanya tu lihat siapa. Dengar nang ada padanya dengar siapa. Amun sudah kayak itu keadaannya sesuai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Nyata kalau la yaduru syai'un illa biiznillah, tidak akan terjadi satu kejadian tanpa kehendak Allah. Kada ada kejadian tu nah yang kebetulan dah, itu maksudnya. Tanpa kehendak Allah. Amun sudah nyata kada ada kejadian tanpa kehendak Allah, takut on siapa ikam? Makanya dikatakan di situ sesungguhnya aulia Allah tu kada mempunyai rasa takut dan gentar. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, takut dengan siapa kira-kira? Sekecil debu aja kalau kada kehendak Allah kada kau bergerak. Takut dengan siapa? Hantu. Kawakah hantu bergerak seorang? Kawakah iblis menggoda seorang? Ada kawa. Nah, di sini Mentol. Di sini yang dikatakan tauhidul af'al. Tauhidul af'al. Esa tauhid. Esa af'al Allah aja nada. Mungkin Allah menghendaki sekecil debu pun kada bergerak. Nah, ini mudah disebut, tapi banyak kada yakin. Iya. Nah di situ. Padahal udah kenyataan. Kenyataan. Udah nyata. Nah, Tidak bisa tidak. jadi aulia Allah itu ialah orang-orang yang berwali kepada Allah. Ini kadang kita ya itu tadi. Kita ribut mendatangi wali ke sana ke sini. Iya. Karena kita terpandang orangnya, terpandang manusia, dikira manusia tuh wali. Bukan manusia itu walinya. 99 asmaul husna. Al-wali itu nama siapa? Nah,
al-wali itu asma Allah, itu wali itu Allah sebenarnya. Nah, ini kadang kita kada paham di situ. Lalu kita mengagung-agungkan manusia jadinya. Kada sirik lah di situ jadinya.